guys, perkenalkan nama saya Marisa Karya, bisa dipanggil Jessy. Saya salah satu siswi SMA SMP Mulia yang sekarang kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi TIK, yaitu tentang jaringan komputer dan internet. Selamat menyaksikan ya guys. Yang pertama, pengenalan aplikasi simulasi jaringan. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana cara merancang skema jaringan untuk diterapkan di laboratorium komputer? Bayangkan, ketika seseorang ingin belajar merancang dan membangun jaringan di suatu tempat, sebuah ruangan, dan berbagai perangkat harus disiapkan sebagai media belajar. Nah, itu diciptakan aplikasi simulasi jaringan untuk mengatasi hal tersebut. Aplikasi simulasi jaringan adalah alat yang memungkinkan perancang skema jaringan secara virtual dan interaktif di mana pengguna dapat merancang, mengonfigurasi, dan menguji skema jaringan komputer dalam bentuk simulasi. Yang berikutnya adalah mengenal tampilan aplikasi Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer dapat digunakan untuk tujuan yang berikut. Yang pertama, media pembelajaran dan pelatihan. Yang kedua, pengembangan prototipe jaringan. Yang ketiga, simulasi skenario jaringan. Dan yang berikutnya adalah menguji dan memverifikasi. Yang berikutnya adalah bagian-bagian antarmuka aplikasi Cisco Packet Tracer adalah yang pertama, workspace, yang kedua, menu bar, yang ketiga, main toolbar, yang keempat, common toolbar, yang kelima, logical atau physical workspace. Yang berikutnya adalah cluster bar, dan yang terakhir adalah network computer box, dan satu lagi unsure packet window. Yang berikut adalah komponen jaringan dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer menyediakan berbagai komponen jaringan yang dapat disimulasikan. Berikut adalah beberapa komponen jaringan umum yang tersedia dalam Cisco Packet Tracer. Yang pertama adalah router, yang kedua switch, yang ketiga access point, yang keempat printer, yang kelima hub, yang keenam firewall, yang ketujuh core. Yang kedua adalah perancangan topologi jaringan di aplikasi simulasi jaringan. Perancangan topologi jaringan adalah tahap awal yang penting dalam merancang dan membangun jaringan komputer yang efisien dan andal. Topologi jaringan adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dengan menerapkan struktur tertentu sehingga dapat bertukar informasi. Sebagai fondasi dari seluruh infrastruktur jaringan, pemilihan dan desain topologi yang tepat sangat penting agar dapat memenuhi kebutuhan jaringan, keamanan yang kuat, dan mampu menjangkau area yang diinginkan. Pada tahap awal, Anda perlu mengidentifikasi kebutuhan jaringan yang akan dibangun. Aspek yang perlu diidentifikasi antara lain adalah jumlah perangkat yang akan terhubung, jenis layanan seperti akses internet, berbagi file, atau aplikasi, serta berbagai pertimbangan lain seperti faktor keamanan dan keandalan. Adapun jenis-jenis topologi fisik, yang pertama, topologi bus, yang kedua, topologi star, yang ketiga, topologi ring, yang keempat, topologi mesh, dan yang terakhir adalah topologi tree. Yang ketiga adalah konfigurasi perangkat jaringan. Setiap perangkat jaringan seperti router, switch, dan hub membutuhkan konfigurasi agar dapat berjalan dengan baik dan saling berkomunikasi. Kegiatan konfigurasi perangkat jaringan dapat dilakukan dengan cara mengatur alamat IP, routing, dan kebijakan keamanan, pengolahan bandwidth, serta integrasi dengan perangkat dan lainnya. Konfigurasi perangkat jaringan mempunyai tujuan antara lain, yang pertama, memungkinkan komunikasi antara end device di dalam jaringan yang sama maupun dalam jaringan yang berbeda. Kedua, mengatur lalu lintas data agar terhindar dari kegagalan. Yang ketiga, menjaga keamanan jaringan agar terhindar dari serangan peretas dan mendukung berbagai kebutuhan bisnis dan organisasi. Adapun beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama, interface. Interface dalam jaringan adalah sebuah titik yang dapat menghubungkan dengan perangkat ke jaringan. Yang kedua adalah routing.
Routing merupakan teknik yang dilakukan untuk menentukan rute yang dilakukan dua jaringan atau lebih dengan menggunakan router agar jaringan yang berbeda dapat saling terhubung. Yang ketiga adalah IP address. Internet Protocol Address atau alamat IP adalah alamat berbentuk deretan angka yang mewakili identitas suatu perangkat ketika terhubung ke jaringan agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Yang keempat adalah subnet mask. Subnet mask adalah deretan angka yang digunakan untuk memecahkan atau membagi jaringan komputer sehingga menjadi subjaringan yang lebih kecil agar kinerja jaringan meningkat dan keamanan jaringan terjaga. Yang kelima adalah clock rate. Clock rate adalah kemampuan pengiriman sinyal listrik dalam 1 detik yang dihitung dalam satuan hertz. Yang keenam adalah next hop. Next hop adalah alamat IP router yang menaungi jaringan komputer tujuan dan terhubung ke router komputer pengirim. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye-bye.